Dosa besar yang harus kita jauhkan dalam menyambut Ramadan ini, mencari-cari kesalahan orang. Wala tajassasu, jangan engkau cari-cari kesalahan orang, yang akan dicari kesalahan kita. Makanya Nabi menyuruh menunjuk itu dulu begini, ya kan? Kalau kita kan kerap kali begini, padahal kita yang kena. 3 ke sini, 1 ke depan. Iya kan? Jadi akan dicari kesalahan kita, bukan kesalahan orang. Siapa contohnya Pak Ustaz? Nabi Adam. Bu, kenapa diam saja? Nyahutlah. Iyo, buyan. Nabi Adam siapa istrinya? Siti Hawa. Kutikonyo barale, lainnya undangnya. Bapak kita karena awak alunan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatun munafiqun thalathun, idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang kita muliakan Bapak Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Bapak Kepala Badan, Kepala Dinas, Bapak Camat, seluruh Kabupaten Kuantan Singingi. Juga kami hormati Ibu-Ibu Ketua PKK, Ibu-Ibu Ketua BKMT, Ibu-Ibu Ketua Wirid Asyah Muhammadiyah, Ibu-Ibu Ketua Wirid Yasin, Ibu-ibu Bayangkari, dan termasuk menghormati ibu-ibu ketua julo-julo. Mudah-mudahan seluruh ibu-ibu ini sehat walafiat. Amin. Yang kita hormati seluruh petinggi-petinggi adat, Ninyak mama urek tunggang pucuk nan golek di nagari, dahan rampak daun narimbun jokusaku, putih labe buah dan masak makanan anak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basmu, badahan cupak jo gantang barang tiang bari balabe, badaun rimbun jo adat babuah kato jo mana. Nan baure cakam katana, jauh tahun jam kapitalo panuh la bumi di rumpunyo, dihampu indah kabukekan di badai alun kata yang konon kokoyang angin lalu. Semoga Nenek Mama Kabupaten Kuantan Singingi selalu bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah Kuantan Singingi dan para alim ulama. Saya mulai tiba di sini tadi sangat berkesan. Tungku tigo sajarangan, tali sepilin tigo. Ada pesantren Imam Saleh, ada masjid, dan ada balai adat tempat Nenek Mama bermusyawarah. Tali kok sepilin tigo, alamek kabeh nan kare. Tungku kok tigo sajarangan, alamek nasi nan kamasa. Mudah-mudahan segala rencana yang direncanakan oleh Bapak Bupati dan seluruh pegawai yang membantu beliau
dapat selalu kita sokong nenek mama, alim ulama, guru-guru pondok pesantren, seluruh rakyat Kuantan sini yang saya yakin adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Dan satu lagi yang sangat berkesan, inilah saya mendengar seluruh Indonesia sudah saya tempuh wirid ini di Kabupaten Kuantan Senginila. Bapak Bupati mendirikan pesantren. Kita doakan beliau masuk surga. Dan kita juga semua masuk surga. Yang saya sayangi anak-anak saya, generasi muda yang baru terangkat jadi pegawai. Kalau di Sumatera Barat tidak salah namanya P3K. Sama ya? Saya ucapkan selamat kepada Ananda. Naik nak jadi guru honor naik 3.000 setahun gajinya. Nah, ini digaji balik oleh. Mudah-mudahan usaha Bapak Bupati untuk ini semuanya juga menjadi amal saleh bagi kita semua. Amin. Kalau lelaki satunya Allah. Allah ya. Mudah-mudahan yang masih perawan, saya doakan dapat untuk menjadi jodohnya. Pak caranya mencari jodoh tu Pak Ustaz, amo pamalu, ya kan? Nah, kalau ada doanya di dunia, Bismillahirrahmanirrahim. Doa si puluh kantang, kalau tidak amo orang menurut awak datang. Mudah-mudahan anak-anakku sudah terangkat jadi pegawai, gaji sudah lumayan, bekerjalah semuanya dengan sungguh karena Allah dan mendapatkan jodoh yang setia dari dunia sampai ke akhirat. Amin. Kemudian cucu-cucu saya yang sekolah di pesantren ini, kutiko kalian kalayena, kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayunato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisik awan lape kalangi tujuh tinggi tibo di aras kabasaran di sinan gantiong putui biang latabut pinta kuliah kandak walaku ananda laye ke dunia masuk ketek kami aja mandi lagak gadang dia jabakan dibalikan subang jogalang sarato manik ganto balampi dari ketek kalian lagadang kini menjadi anak bujang dua anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak bujang dua anak gadis masak pengajar bak banir setangkai padi. Kuno cibadak kami ladangkan kaganti baladang lado. Kuno anak kami ladangkan kapang ganti ayak join kok. Kami doakan cucu-cucu kami yang sekolah di pesantren ini menjadi anak yang saleh dan salehah, kemudian berdaya guna dan berhasil guna untuk agama, bangsa dan negara kita. Amin. Ya. Siaran dulu hormati le. Bundokan dong. Yang kami muliakan bundokan dong. Limpape rumah nan gadang. Ubek jari palarai damam. Silingin tanpa di kapalo. Kaunduang-unduang ke Madinah. Kapayong panji ke Sarugo. Kok lapa kami tampai minta makan. Kok awi tampai minum air. Sebelum kami berharap tibo. Saruk di laman lah disapu. Pananti di pintu nan taboka. Sarato lapik nan tabantang. Mulai saya duduk tadi, nasi sudah dihidangkan di pundokan dua. Apa dia bilang kepada kami? Tali kayu panjang 9, orang memakai hati pelang, kanailah anak lumbo-lumbo. Air basuh tangan lu ya, makanlah nasi dan taidang, abihan sambal kasadonya. Dia ambil makanlah singkit sejauhnya. Dari Pitalah ke Batiput, Ari Rampo di Padang Panjang,
Sadang ka sawah kami lenamut konon memakan nantai dam. Aduh pangi pade pagi. Aduh pada dia bapantun pak. Abu tanginya kayu kumbuh berketinggian tampak mendari sari lama. Jalan ganang ke Pekanbaru baranti tantang Tanjung Pati. Nan jauh lah kami dakean buya. Nan matah lah kami masak. Buya babaso tentang itu jauh ke ibu wati kami. Amu antisipasi pantunnya tu jom makan banyak-banyak. Ambo doanan tukang masak sadonya yang terlibat acara kita pada hari ini. Ya Allah, Engkau dengar seruan kami semua. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Kami tidak bisa menahan panasnya neraka. Andaikan banyak dosa-dosa kami, kebesaran dan keagungan-Mu lebih besar dari dosa kami ya Allah. Ampunkan semua kami, maafkan kesalahan kami dan juga kedua orang tua kami. Amin. Ya. Aku judul pengajian ini kan ragai ko palumpo menyambut bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah penghulu dari sekalian bulan. Karena nama bulan Arab ini Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Penghulunya Ramadan. Kenapa Ramadan? Dia tidak bulan yang ke-12. Begitulah susunannya oleh Allah. Ya. Kenapa begitu? Karena bulan Ramadan itu akar katanya rimadun. Artinya bulan pembakaran. Apa yang akan kita bakar adalah dosa-dosa kita selama 11 bulan yang lalu. Adakah kita yang bersih dari dosa? Tidak. Iya kan? Orang biasa berdosa, pejabat berdosa, saudagar berdosa, buya berdosa, kiai berdosa, haji berdosa. Semua kita ini berdosa. Maka untuk itu kita minta ampun, membersihkan hati, kita bakar dosa-dosa kita itu dengan istighfar. Kalau kita akan menyambut Ramadan, ada 3 dosa besar yang harus kita hindarkan. Kalau tidak, puasa awak tidak diterima oleh Allah. Awak beribadah, bapak-bapak, ibu-ibu, sama je orang bertanah. Dulu kan nanti jual rice cooker orang bertanah, dulu jual orang bertanah. Jual pagi tu pakai apa di bawah? Pakai kayu. Kayunya bersusun atau bersilang? Bersilang. Bagaimana kau tak bersusun? Kalau bersusun tidak hidup api, tidak masak nasi. Jadi artinya apa? Di negeri kita ini banyak kata sindiran. Mangko hidup api, kayu bersilang ditunggu. Jadi kalau ada kita beda pendapat, itu biasa saja. Ya kan? Ada tidak orang ketika memilih bupati, memilih beliau semua? Tidak. Nanado ke Patangko di Dharmasraya itu kotak kosong selawan nyuci. Bang itu segala partai lah nyurali. Jadi tidak ada kesempatan di calon lain. Ya kan? Kemudian di Sumatera Barat kemarin menang gubernur, hanya menang tipis. Orang yang beda pilihan itu kan beda pendapat ya Pak. Di sini lah negari awak korancang. Ya kan? Basilang kayu ditunggu di sini napi mangkoi duit, masaklah nasi kambang bunga limau. Untung dia disuruh tiba kayu kelupak pisang, masaklah nasi jo gulainya. Kambang bunga limau nasi itu jo sambalado, jo pangi ikan patin banyak.
Tapi kalau talambe kita mengadang lambe mata surui kabare nyotak namun dikata lontong alun jadi dikata nasi alah muya. Seperti itulah percontohannya kalau kita melakukan 3 besar dosa dan kita berpuasa, maka puasa kita tidak akan diterima. Apa 3 dosa yang harus kita tinggalkan itu, Pak Ustaz? Ini kalau ingin membaca bapak-bapak, ibu-ibu, nanti baca dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Apa itu Al-Hujurat? Bahasa kitanya kamar. Bahasa lamonyo bilik. Jadi ada sore bilik atau sore kamar. Kalau kita masuk bilik atau masuk kamar, ditutup pintu. Lain nampak awak derang. Jadi pintu dosa itu kita tutup. Pertama, apa dosa besar yang harus kita tinggalkan kalau kita berniat puasa Ramadan? Dalam ayat itu Allah memanggil orang yang beriman saja. Sama dengan panggilan puasa yang dibacakan oleh cucu saya tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah melarang kita meninggalkan 3 dosa besar itu, yang dipanggil semuanya hanya orang beriman. Jadi kalau kita tak beriman, tidak apa-apa, tidak mendengarkan ayat itu. Tapi kalau kita beriman, harus kita dengarkan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berprasangka buruk. Sesungguhnya sebahagian prasangka buruk itu adalah dosa. Jadi kalau sebahagian dosa, sebagian tidak. Prasangka buruk yang berdosa itu apa? Contohnya, misalnya di kecamatan Inuman ini ada rumah kemalingan, ya kan? Malingnya sangat lihai, tidak tertangkap dan tidak terdeteksi. Walaupun rumah yang dimaling itu punya layar CCTV, tapi wajahnya ditutupnya dengan sebo, maka tidak kelihatan, ya kan? Seluruh barang-barang berharga di rumah itu sudah disikat. Pagi besok, ibu-ibu dan bapak-bapak diketahui oleh tuan rumah. Maka orang sekeliling berkomentar. Sebanyak itu komentar, ada yang menyebut begini. Apa katanya? Ambo badata nati ambo sianu dan maliang rumah. Karena dia yang banyak tercemar namanya selama ini. Pasti dia, tidak ada orang lain selain dari dia. Ya kan? Sedangkan mata kita tidak melihat. Itu namanya berburuk sangka. Berburuk sangka itu merusak hati kita dan merusak orang yang diprasangkai. Ya kan? Hanya harus kita tinggalkan. Tapi ada prasangka yang boleh. Apa itu? Ibu-ibu yang di depan saya, ibu-ibu muda ini yang baru diangkat ini, pandai tak semuanya masak? Walaupun Ananda jadi profesor, doktor, memasak harus pandai. Ya kan? Ada sebagian perempuan ini, dah bali sambal bekoyo dah. Nyo suruh sesuaminya beli sambal, memasak tak pandai. Aku kalau itu dapat ini, aku 2 reason bunyinya. Kenapa mau tinggalnya? Nah kalau mak dawa tak pandai yang membuat. Sekarang sepandai-pandai orang memasak, ketika makanan ini akan dihidangkan, saya lihat ibu saya dulu, ketika beliau sudah berumur 70, sebelum apa yang dibikinnya itu dihidangkan, diambil sendok ketek, diletakkan ke tapak tangan. Untuk apa itu?
merasakan lai bagaram atau talampau asin atau kurang garam. Saya tanya, kami panggil emak itu biaya. Biaya, saja umur bara biaya pandai memasak. Saja umur sekolah SR lagi, itulah pandai mau memasak. Kini umur beliau tu sakit pula 70. Ya kan? Paman kondak picayo jo masakan beliau. Masih begini kan. Itu buruk sangka. Buruk sangka untuk memperbaiki kinerja masa datang. Itu boleh. Sama dengan ibu-ibu di kantor mempergunakan laptop, komputer. Setelah diketik, sebelum kita memprint, kan kita periksa tulisan itu. Ada enggak yang salah? Ada enggak hurufnya yang double? Atau ada yang kurang? Ini namanya buruk sangka untuk diri kita. Diri kita diburuk sangkai itu untuk memperbaiki kerja masa datang. Tapi kalau kepada orang kita berburuk sangka, itu menimbulkan dosa besar. Misalnya orang dituduh maling tadi, padahal dia tidak. Dan tuduhan kita ini sudah menyebar, malah masuk surat kabar, masuk media sosial, sudah diketahui oleh orang yang membaca seluruh dunia, sedangkan dia tidak berbuat. Apakah dia merasa senang dengan kita? Tidak, karena nama baiknya yang dijatuhkan. Ini besar sekali dosanya. Jadi kalau ada kita mengerjakan itu, yang tahu dosa kita ini Pak, Allah dan kita masing-masing. Istri yang sekamar, sekasur dengan kita, tidak tahu dia apa dosa kita. Jadi dosa kita yang tahu kita pribadi dan Allah. Maka sebelum puasa, kalau ada bapak ibu, siapa saja kita yang duduk ini, nenek mama, pejabat, ustaz, kita harus minta ampun kepada Allah. Ini dia. Tapi talampau elok sangko, baik sangko, nanda lihat kan disekolahkan di tempat kerja ke luar negeri setahun, ya kan? Kecil apa ke kawan nak kerako, ambokan setahun ke sekolah ke Amerika lah. Dan pitaruhan ini dan juang yo, dan picayo na juang ang paliaro ini dan setahun koyo, itu nak dia. Iya kan? Abi bekuat tu ni manci, iya kan? Abi padi de ayam, abi daging de harimau. Atau tak boleh. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ada batas-batasnya. Ini yang akan kita jauhkan. Yang kedua, dosa besar yang harus kita jauhkan dalam menyambut Ramadan ini, mencari-cari kesalahan orang. Wala tajassasu, jangan engkau cari-cari kesalahan orang. Yang akan dicari kesalahan kita. Makanya Nabi menunjuk itu dulu begini, ya kan? Kalau kita kan kerap kali begini, padahal kita yang kena, 3 ke sini, 1 ke depan, ya kan? Jadi akan dicari kesalahan kita, bukan kesalahan orang. Siapa contohnya Pak Ustaz? Nabi Adam. Bu, kenapa diam saja? Nyahutlah. Iyo, ya. Nabi Adam siapa istrinya? Siti Hawa. Kutikonyo barale lain undang. Lawan kita. Karena awak aluna boleh. Siapakah yang mengurus pernikahan Nabi Adam itu? Allah saja. Ini luar biasa ya. Nabi Adam ini tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Ya kan? Itulah orang yang tidak pernah durhaka kepada ibunya. Karena ibunya tidak ada. Jadi dosa itu bebas Nabi Adam, tidak ada dia lakukan. Ya kan? Kemudian Siti Hawa, siapa ibunya?
juga tidak ada. Kenapa? Dia diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Ya kan? Coba Anda dengarkan kisah ini. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, wa bada'a khalqal insani min tin, dimulai kejadian manusia pertama itu dari tanah. Setelah diciptakan oleh Allah, ditiupkan roh. Jadi Nabi Adam itu tidak ada masa dalam kandungan, tidak ada masa lahir, tidak ada masa mumayyiz, tidak ada masa kanak-kanak. Begitu diciptakan, dikasih roh, langsung bujang ingin berbini sekali. Coba, kalau awak kan tidak. Penciptaan di dalam rahim saja Bapak Ibu, berapa kita? Ibu mengandung jawab lah. 9 bulan, iya kan? Apa kata Allah setelah kita bergaul dengan suami? Kun, iya kan? Kunnya itu fayakunnya kapan? 9 bulan 10 hari, iya kan? Kalau kita bergaul dengan suami, kun kata Allah, besok lagi anak inuman lo. Fatal nikah baru lawan anak sepagi. Ya kan? Jadi kun fayakun, kita hamil itu 9 bulan 10 hari. Ya kan? Kemudian Siti Hawa tidak ada merasakan itu. Bagaimana? Nabi Adam itu mencalik burung merpati, Pak. Tabang 2 ekor. Diperhatikan oleh Nabi Adam, timbul rasa rindunya. Ya Allah, andaikan saya berdua pula seperti burung, kan bisa kami bercengkrama. Allah Maha tahu bisikan hati hambanya. Nabi Adam bukan dengan mulut, tidak ada tempat bercurhat, tidak ada. Jadi dalam hati saja. Picingkan matamu, ya kan? Dipicang mata oleh Nabi Adam. Bukalah aja, Pak. Buka. Iya kan? Bagaimana rasa badanmu? Ngilu rusuh ambo seolah kira ya Allah. Ternyata sudah duduk perempuan cantik di sebelah kirinya. Langsung dicap pacik di Nabi Adam. Apa kata Allah? Jangan, engkau belum menikah. Ya kan? Jadi nananun menikah dan berpacik-pacik dulu. Ya kan? Haram. Setelah menikah baru boleh. Ya kan? Jadi dari apa perempuan ini? Tulang rusuk, bengkok atau lurui? Jadi bapak-bapak, termasuk Pak Bupati, termasuk Ambo, kalau istri awak rewel, ya kan? Itu jangan dilawan. Bayi awak keluar. Sebab itu perempuan kau memang dari tulang rusuk, bengkok, cie awak 7 harinya. Itu perempuan. Kalau dilawan, awak payah. Ya kan? Oh, diganti bini mereka 100 kali. Bini yang ke 100 itu tulang rusuk bengkoknya. Ya kan? Tak bisa. Jadi perempuan ini jangan dilawan. Ya kan? Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, siapa yang menikahkan Nabi Adam itu? Allah. Siapa saksinya? Malaikat. Apa maharnya? Syahadat. Apa syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang pertanyaannya, sudah adakah Muhammadur Rasulullah ketika itu? Belum. Ini istimewanya Nabi Muhammad. Namanya sudah disediakan Allah sebelum tubuhnya lahir. Saya diberi nama Rizkawardi, Bapak Ibu, itu setelah lahir. Sampai sekarang nama saya ini bermasalah. Di mana masalahnya, Bu ya? Kalau mau membayar rekening lampu listrik di PLN, akan ada tanda terima kasihnya tuh. Terima kasih Nyonya Rizkawardi. Yang sedang lekon bojongkan. Hanya banyonya orang.
Jadi nama saya ini bermasalah. Namun saya syukuri. Kenapa? Yang memberi nama ayah saya. R itu artinya rukun. Saya tidak pernah meninggalkan istri saya. Selalu rukun. Dia yang meninggalkan saya sudah 5 tahun. Tapi bukan cerai. Tapi dia meninggal. Nani ponati kami. Lah 5 tahun meninggal. Alun dapat gantinya sampai kini. Nah ya dokter. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin para jamaah, jadi maharnya syahadat. Siapa yang memfasilitasi pernikahan itu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Baku ndak ada, ya kan? Anak pisang ndak ada, minyak mama ndak ada, apa kemenak ndak ada. Jadi ketika Nabi Adam itu, beliau presiden, beliau perdana menteri, beliau gubernur, beliau bupati, beliau sampai ke bawah, sampai RT RW. Ya kan? Rakyatnya siapa? Dari tahun ke tahun bertambah rakyatnya. Siapa? Anaknya sendiri. Berapa? 41 pasang. Ya kan? Jadi Nabi Adam itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, imannya karena dia Nabi lebih tinggi dari istrinya. Istrinya digoda oleh setan, dimakannya lah buah kuldi. Akibatnya apa? Dia berdarah setiap bulan. Ya kan? Ketika itu dia nangis, ditanya oleh Nabi Adam, kenapa nangis be? Saya sudah melanggar larangan Allah. Apa kata istrinya? Oh Adam, bukan membawa itu juga soal. Kan ada orang membawa segala kinya. Adam, ambo tahu sih kadunya. Lai sampai hati Adam tinggal seorang di seluruh. Nabi Adam kau berpikir pak, siapa gantinya? Padusina lain dah ada. Kalau kini banyak parangnya sitiawago, banyak gantinya dewa. Tapi kalau banyak parangnya pak tak bisa diajak tinggal sana. Gantinya pak. Baik tujuh ibu-ibu, kalau dapat laki penjudi, tidak salat, ya kan, pemain padusi, judi online. Ajari dulu, tak langsung ditinggal. Diajari dulu, dimasukkan yang benar. Tapi sudah berkali-kali tidak bisa, itu kita boleh menggugat. Di sini ada Pak Kemenak. Ya kan? Laki-laki yang suka minuman keras, yang suka berjudi, yang suka main perempuan, itu laki-laki pengkhianat. Namanya tadi orang munafik. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Pertama khianat, yang kedua pembohong, yang ketiga memungkiri janji ketika pacaran. Ya kan? Tidak ada senyum semanis senyummu. Tidak ada wajah yang secantik kamu. Tidak ada. Semua yang ada di tubuhmu hanya kepalamu yang keras. Semuanya empuk. Tapi setelah nikah, banyak perengenya. Ini bapak-bapak ibu-ibu boleh nih kita minta apa namanya. Tapi kalau kesalahannya yang enteng-enteng, itu maafkan saja. Karena apa? Karena tidak mudah mengurus rumah tangga sendiri. Kalau kita sudah punya anak 3, sudah punya anak 4, sudah punya anak 5, kita pisah rumah tangga, itu hancurlah kehidupan rumah tangga kita. Maka jangan mencari kesalahan. Carilah, kalau ibu ada benci dalam suatu sudut kepada suami, lihat di sudut yang lain. Jangan yang buruknya itu dipandang, lihat sisi baiknya. Ya kan? Ada suami ini suaranya tidak mau lunak, keras.
nadanya marah. Tapi nyo mau mencuci hutang lah bagai, mau menyambung kain bagai. Jadi ada ilmunya, kan? Ada mau mati aja nyo mau menyakui air. Kalau awak mengilang lagu nyo mengukur garam, garam di setia dia. Cuma suaranya yang agak keras. Kalau ada suami pendiam, jangan banyak tanya. Ya kan? Ada suami pendiam tu. Sudah sampai Isya, nyo pulang. Akhirnya tanya ibu. Allah salat Isya, Allah ada. Akhirnya mau jawab. Kalau ada muka suaminya tu yang banyak tanya orang tu. Ya kan? Kita harus memahami sifat karakter pasangan kita masing-masing. Ya kan? Kalau kita pahami, kita lihat sisi baiknya, anak akan bahagia. Jangan sekali-kali anak menyasar dan balaki juga. Itu betul. Yang menjodohkan siapa? Allah. Kalau kita mengatakan menyesal, arti kita melompat kepada Allah. Nah, jadi akhirnya karena Nabi Adam ini kasihan kepada istrinya, nyomakan buah kudi koba. Tapi baru sekali masuk muncul sabateh punya nyokenyo sakadar gumam kagumam takana larangan Allah. Kadilulu parik menolak dimutahkan rasa tak mungkin tak sandek saja dirakuan jadilah jakun sampai ini. Jadi kan ibu normal ko suami ibu tu ada banyak kun. Itu buah kudi dan tersangkui pak. Apa kan ya kan? Kalau tidak latino apa tu? Ya kan? Kalau dilulu lah dan Nabi Adam baru haid lahnya. Apa dosia sadanya? Ya kan? Jadi tersangkui sih kok. Bu, boleh nggak saya nanya? Karena suami ibu pakai jakun, hati-hati menyenangkan hatinya di rumah deh. Suamiku suka dimanja bu. Nah terasa nasi dia temeja tu, hanya minta basuhan tangan. Basuhan tangan udah dia. Itu bukan ibu dijadikannya budak karena dia cinta kepada ibu. Sadar makan tu minta lo di dunia. Sesuatu nasinya sesuatu kena cium jawa, kena cium. Itu laki-laki tu. Itu rasio mana nak mau cium. Jadi ibu jangan bosan, ya kan? Karena menyenangkan hati suami itu tiket ke surga. Lebih-lebih di bulan Ramadan besok, hari pukul 3 baru tanya itu tu mah. Hanya lah kau kalau buat, aku menua mereka dia. Oh sabar dah, aku buat sabu bandai. Baik kau bawa buku je korma mudo. Amara sana hati sabu. Ya kan, kau nyawa tanya awak gerang lah. Makan jelah anak tu. Tanya. Bu, kalau suami ibu tidak dimanjakan, nyo pakai jakun. Tasingkuang karun nyo pakai keluar. Nampak pacar lamonya dulu. Boleh kena laki naik turun jakunnya dulu. Siap-siaplah untuk dimak. Enak boleh madu. Saya doakan ananda ibu-ibu muda ini selalu menyenangkan hati suami. Kalau lama-lama ibu jadi dia ini dulu mengicip awak. Dah lalu alai kecintaan. Ya. Aku disemprot badan yo parfum kasturi. Ndak payah barale awak pakai parfum bersih kono. Kalau yo laki. Abaru aku tu ketia dia resona. Yo mau saya tunggu lalu mau kambing lo. Sudah makan kangkuk dari yang gosok gigi tu. Siku banyak tu ya. Pagi tadi disuruh ibu sampai malam lo. Nggak mau makan. Kamu mau kamu ngicip.
2 meter bawah wujud jangan. Ya kan? Jadi akhirnya Nabi Adam itu bahagia dengan istrinya sampai anaknya 41. Di sanalah asal kita semua. Kemudian menyebar ke seluruh dunia ini. Akhirnya ada yang ke Kuantan Singingi, ada yang ke Kabupaten Agam, ada yang ke Payokong, Bumbut, ada yang ke Batam, kemana-mana saja. Jadi Allah gembira melihat umatnya yang berkembang secara pesat itu. Mudah-mudahan kita menjadi anak Nabi Adam yang berkesalahan, ya kan? Tetapi diampunkan Allah. Kenapa? Karena dia mau minta ampun. Akhirnya Nabi Adam yang salah besar tadi, nanti dia masuk surga. Jadi kesalahan besar jangan dijadikan ini kita putus asa minta ampun. Nah, yang akan saya ceritakan apa? Yang makan buah kuldi tadi dalam ayat Allah, fa'azallahu masyaitan, maka setan menggelincirkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi ketika beliau turun dari surga, dipisahkan tempatnya, Siti Hawa di Jeddah, Nabi Adam di India. Bertemu beliau di Jabal Rahmah. Berapa lamanya? Ada sebagian ahli tafsir mengatakan Pak 100 tahun baru bertemu. Ada yang mengatakan 300 tahun. Saya yang sangat salut apa? 300 tahun tidak bertemu dengan istri, beliau tidak ada istri. Tidak ada gantinya. Adam nang kini saranta ini jelek. Nah, Nabi Adam enggak, 300 tahun dia enggak nikah walaupun istrinya enggak bertemu. Itu kesabaran Nabi Adam. Ada jamaah yang memprotes saya, Ustaz, mengko ndak begini yo perusila dosa lain dari begini. Ya kan? Karena memang enggak ada perempuan lain. Nah, ketika beliau bertemu di Jabal Rahmah, yang menggelincirkannya setan. Tapi ketika Nabi Adam minta ampun, tidak ada dia menyalahkan setan, Pak. Coba kita simak doa Nabi Adam yang ada dalam Quran ini. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami telah menganiaya diri kami, ya Allah. Jika engkau tidak mengampurkan kami, ya Allah, dan tidak belas kasihan kepada kami jadi orang rugi. Ada tidak dia menyalahkan setan? Tidak ada. Yang menggelincirkannya siapa? Setan. Yang disalahkan siapa? Dirinya. Itu yang akan kita tiru. Ayakan Ramadan ini jangan suka menyalahkan orang, salahkanlah diri kita. Sebab Sokrates mengatakan walaupun dia beragama Katolik, 98% orang itu bernasib tidak baik karena perangai dan karakternya. 2% faktor dari luar. Ditirulah Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya kan? Jangan disalahkan orang, jangan disalahkan istri, jangan disalahkan suami. Lihat kesalahan kita, melihat ke dalam lebih mendalam daripada melihat keluar. Sebab yang di dalam ini ada namanya hati. Yang satu lagi apa? Satu lagi apa? Yang menumpahkan darah, apa namanya? Jantung. Kalau orang putus bercinta, hati jantung namanya sabui atau jantung hati? Jantung hati dan mana nalah manusia dan cinta. Jadi jantung ini sangat berfungsi. Kalau dia tidak berdenyut, darah tidak ada lagi sirkulasi di badan. Oksigen tidak naik ke otak. Pada saat itulah manusia meninggal. Jadi orang akan mati, jantungnya sudah lemah. Ya kan? Hanya dia. Kalau dari luar bagaimana merawat jantung dan hati ini?
kata dokter, jangan makan makanan yang berlemak. Jangan makan makanan yang tinggi kadar gulanya. Jangan mengkonsumsi karbohidrat yang akan ditinggikan protein. Itu kata dokter, hati yang di dalam, hati yang dari daging itu. Ya kan? Yang untuk mengingat Allah itu namanya apa? Qalbun. Kalau baik dia mengingat Allah, koreksi ke dalam, maka dia akan jadi qalbun salim. Qalbun salim itulah yang selamat kehadiran Allah untuk memasuki surga. Jadi kalau kita betul-betul mempuasakan Ramadan, membersihkan hati, hati kita jadi hati qalbun salim, dan kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dua, yang ketiga, dosa besar yang harus kita tinggalkan dalam menyambut Ramadan ini, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan engkau memperbincangkan aib orang. Memang dia punya aib, itu ada saksinya, Pak Ustaz. Walaupun ada saksinya, dia punya aib, tidak boleh disebarkan. Siapa yang menutup aib orang, aibnya akan ditutup oleh Allah di akhirat nanti. Sekarang di media sosial banyak tidak orang membuka aib itu. Banyak, jangan kalian share, biarkan saja. Kalau kita share kepada yang lain, berarti kita telah melakukan dosa jariah. Tapi kalau wasobo di YouTube Ustaz Ristawardi, itu mencarinya Ristawardi Channel. Itu diantak, ditunjuk dua sekarang namanya. Iya kan? Itu bapak lo ibu share ke kawan. Ikut video terbaru Ustaz Ristawardi. Itu pahalo nanda. Tapi kalau menghina orang lain yang di-share, itu dosa yang dapat. Ada di zaman dulu seorang raja. Dia berbuat adil kepada rakyatnya. Tapi ada pula, itulah manusia, satu kelemahannya. Apa? Dia suka memperbincangkan aib raja lain. Jadi rajo memperbincangkan rajo loh. Memerintah dia baik untuk rakyatnya. Dia punya anak buah yang bijaksana, yang namanya ada di dalam Al-Quran, namanya Luqman. Ada tak surat Luqman? Ada. Luqman ini orang pintar, dia anak buah raja ini. Jadi apa dilihatnya kebiasaan raja ini? Untuk memberi nasihat kepada raja, atau mungkin payah pula. Yang kedua, ada kebiasaan raja ini, dia suka berhemat. Berhematnya bagaimana? Kalau istrinya bikin apa? Sambal, ya kan? Bikin lawak, bikin rendang, itu tak nyalakan bau, cium saja. Masuk aroma rendang itu kehidupannya hanya suruh nasi. Jadi sambalnya itu tahan berbulan-bulan. Ya kan? Jadi supaya janggadangnya biaya duit kilo lah itu. Cium sesambal dan tidak dimakan. Pada suatu kali, apa katanya? Luqman, kalau ambo meninggal Luqman, tu menyumpah badan ambo ko kambo. Begitu, ambo tak pernah makanan lama. Iya kan? Martabak Mesir tak pernah, rendang tak pernah, makan martabak kandung tak pernah, minyak kuih spesial tak pernah, nasi goreng Teluk Kuantan tak pernah, rendang Pak Jambang tak pernah. Ada Pak Jambang di Teluk Kuantan mengalih nasi, atau rendang lama kena. Lain kalau datang Pak Jambang ke kemari, mungkin tidak mengalih, tidak, ya kan? Jadi apa? Bayi kepasa yo Luqman, bali lidah jo hati. Kaliyo lama-lama, ambo makan deh.
Lukman ko tarik ke pasar, nyo buat kaliyo lidah juati. Nyo cari bareh no paling rancak, nyo aku jual ieu pandan. Lama sa, nyo buat sayu Japan. Ya kan? Orang Indonesia menyebut terong Japan. Sudah makan akas torajo ko lama nak kaliwati jo lidah jo Lukman. Yo lama pak yo. Apa catat di buku yo jangan pak rupo gitu. Dicatat yo. Enak kaliyo lidah juati dicatat. Sesudah tu rajo pada cobaan dari Allah. Butuh katarak. Nak balik matanya. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu tu taraga lo balik yo kaliyo ko. Man, amboy balik yo man taraga apa balik kangen. Sinan berfikir Lukman, ko kesempatan memberi peringatan kapak ko. Pai Lukman ko ke pasar, yo balik ti yo lidah, indak yo kaliyo dan yo albui saja si pade. Yo jadi. Ala masak man, ala. Yo gini Lukman. Begitu makan raja tadi mutah dia. Angkara jual namboyoman. Tindak anggul leli tak yati goleh. Angampui saja. Amboi boyo papa. Menangi Lukman. Mangko mau buat serupa itu serupa pak sadar. Lidah juati yang paling lama pak. Lidah juati yang paling murah. Ko elok lidah juati santoso kampung nagari. Kok lah rusak lidah juati binaso kampung nagari. Pak, apa elok memerintah tapi lidah apa kerajo lain tak lagi. Karena sumber lidah ini bisa kita hancur. Karena lidah ini bisa menghubungkan silaturahim. Pandai-pandailah kita mempergunakan lidah. Tagak rumah karena sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampung karena budi, rusak budi kampung binaso. Ya kan? Jadi jangan kita sembarang menggunjingkan orang. Hari akan puasa ini bertobat. Kadang-kadang lah bulan puasa sudah bertanah untuk berbuku, duduk-duduk di teras. Apa bukaan bawa ibu? Ambo membuat cindua durian ibu ambo kolak kundu labung. Raja-raja secerita tu jolongnya. Tapi nan seorang itu, dari takana awak kayu marale kabatu rijal bulan Rajab. Lagi, ada orang nak senyobu 2 bulan juga. Iko dahulu baca dari Jawi. Masuk 2 bulan sudah nikah lah orang nak. Awak berpuasa. Dibahas itu. Apakah memukakan aib orang? Iya. Ini hati-hati itu. Atau ibu pergi takziah, rancak rumah orang. Takziah bapak lola. Tapi mencari rumah orang rancak, di mana piti deklarasi rancak rumah. Ini sangat berbahaya. Apa itu? Ya kan? Lidah juati nan paling elok, lidah juati nan paling buruk. Kok elok lidah juati santoso kampung negara. Kan ada orang menghubung-hubungkan. Yo, anak ibu nan di SMP sama anak ibu sari bara. Inilah sarjana. Ala suaminya alus dia tak pandai mendaki laki-laki baru. Anak ibu itulah. Enggak. Itu pertemuan anak awak baat. Amanan mengecek itu ada. Lidah. Setelah terjadi bicara lidah itu rancak tu lidah yang akan menghubungkan silaturahim. Ibu yang pagunyang di orang tua bisa munculnya jola doyo. Mereka mau bantu ibu di belakang. Itu lidahnya. Tapi penggunaannya beda. Anak tadi di pertemuannya sekalinya pandang saya anak kawan ibunya tu, ya kan? Pandang tu kan di mata anak tu ke hati, karena hatinya sekali, amuannya, menikahnya, bapak lo lah induknya tadi, bapak lo, fungsikanlah lidah untuk kebaikan, jangan fungsikan lidah untuk keburukan.
Karena puasa menahan segala perbuatan yang akan merusak ibadah puasa itu. Puasa itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Sanskerta. Pu artinya menutup, wa artinya lubang, sa artinya 9. Menutup garis miring memelihara lubang yang 9. Dari lubang yang 9 itulah puasa orang rusak. Nama lubang yang 9 itu acari jalan kalian, jangan boleh menunjukkan. Yo ada di badan awak kalau tidak ada kalau tidak ulang awak. Jadi lubang yang 9 itu ada di tubuh kita. Di sanalah sumber bakalnya puasa. Itulah persiapan kita untuk menyambut puasa Ramadan. Tak menggali daging dah, tak menggali lauk dah. Saliru itu yang 9 salah. Iya kan? Yang akan kita bersihkan hati kita. Membersihkan hati bagaimana? Hindarkan diri dari dosa-dosa besar. Itulah bapak-bapak sumbangan moral yang bisa saya berikan sesuai dengan ilmu pengetahuan saya yang saya pelajari. Sabo ambo indak sarjana bapak. Bamang ko dibuat orang Ustaz DRS Haji Rizkawandi. DRS itu bukan sarjana, tapi mungkin orang nak membuat konyo yakin membuat sarjana. Iya kan? Sawananya bisa je diartikan DRS itu dakwah raun sawali. Sudah sikoa kami berangkat tarui ke Dharmasraya. Dari Dharmasraya tarui ke Pasaman Timur. Dari Pasaman Timur tarui ke Pasaman Barat. Dari Pasaman Barat tarui ke Kampar. Kan DRS. Dakwah raun. Bapak Ibu karena ilmu ambo kurang sekolah tangguang. Kalau ada yang tidak tepat sasaran yang saya sampaikan tadi, tembak tidak tiba di alamat, condong tidak tiba di Karabahan. Saya mohon maaf kepada seluruh nenek mama di Kuantan sini. Pesan saya, tetaplah bersinergi, bekerja sama dengan pemerintah dan guru-guru pesantren dan ibu-ibu mundokan doang. Mundokan doang setiap acara jadi tinggal Pak. Tidak ada PAI Pak. Itu mundokan doang. Mudah-mudahan semua elemen masyarakat yang hadir ini sayo sakato, sakaca salama, sayun sapakua. Nak buah dahan marundua, nak air picuran tadi, nak cincin subang lagu dia, pucuk di cintong dan timur, semua di kalian yang datang, pacar dicari bini datang. Mudah-mudahan semua pekerjaan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, itu dari saya semuanya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illa anta wa la ilaha illa anta wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Barana keranca ibu ndak balaki le bisa barana. Lai. Kok barana mana ibu orang? Sedangkan orang nikah sebo, ya kan? Itu melalui proses baru percaya orang basuh anaknya. Jadi kalau orang nikah bapak ibu ndak bisa kun fayakunnya kun kecil Allah ada anak sekali, ndak itu dah. Orang sudah menikah, bergaul suami istri itu, kun kecil Allah, fayakunnya 9 bulan 10 hari. Yo itu, sebab ibu nan hamil. Kalau ada orang nikah sanyo langsung beranak pagi, nemu orang menerima. Kalau itu kun fayakunnya, ibu orang sadar mas raya, patang beralik pagi baru. Ala beranak sore. Ya? Jadi kun fayakun anak lahir 9 bulan 10 hari. Laki-laki kau manjo bu. Kalau dah pandai bu memanjonya, ndak menyenangkan hati suami itu dari mana?
Nan pertama sekali, kalau hari hujannya kapai karajo, tagak payunginya di pintu pagalo. Tu bacon pantun untuk inyo. Laki-laki ko manjo bu. Pasti sana nantinya. Besok kalau hujan hari suami kapai karajo, bawa payung tagak di pintu pagalo. Baca pantun. Apa pantunnya Ustaz? Sinai anak rantiku pariaman, menangi dinda tagak di pintu bang, malapeh bang bajalan bau hujan-hujan. Atau dicium kanyangnya. Iya kan? Tak tanggung sanang hatinya tu. Dalam perjalanan tua, ya Allah, seperti ini istri saya, ya Allah. Iya kan? Tidak akan saya lupakan selama hidup ini, ya Allah. Saya akan betah memeliharanya dengan anak-anaknya. Lah, itu yang pertama tu.